Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Fitri dengan NIM 2104306. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas B10 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu bab ini menekankan pada banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database NSDM dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem. Berikan alasannya. Jawab: tidak, saya lebih memilih untuk mengintegrasikan database dan penggajian dengan alasan integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data yang relevan. Diperlukan untuk memantau perkembangan karyawan, memfasilitasi pengambilan dan pemanfaatan data karyawan ketika data yang diperlukan seharusnya diperoleh dari kedua basis data, serta meminimalkan atau menghilangkan biaya penyimpanan data yang identik dalam dua database yang berbeda. Yang kedua yaitu bagaimana Anda akan merespon bendahara sebuah badan amal kecil yang berkata pada Anda bahwa organisasi tersebut tidak menggunakan rekening pengecekan secara terpisah untuk penggajian karena manfaatnya tidak memiliki nilai tambahan pada biaya layanan bulanan. Jawab: hal yang akan saya lakukan adalah menginformasikan bahwa akun penggajian terpisah membatasi exposure organisasi hanya pada jumlah uang tunai yang disetorkan ke akun penggajian. Akun terpisah juga lebih mudah untuk direkonsiliasikan dan mendeteksi kesalahan atau di dalam penyimpanan. Yang ketiga yaitu salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekomut adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan yang lain. Apa saja ancamannya dan apa pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko dari ancaman tersebut? Ancaman lainnya adalah risiko keamanan seperti karyawan tidak secara proaktif memelihara antivirus dan mengolah patch secara tepat. Sebagai tambahan, mereka mungkin tidak melindungi atau membuat data cadangan seperti yang seharusnya, dan para karyawan tidak bekerja atau kurang bekerja secara efektif daripada jika karyawan bekerja di tempat mereka bekerja. Software juga ada untuk memungkinkan perusahaan dalam mengawasi karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di internet. Sebagai tambahan, perusahaan juga dapat meminta karyawan telekomunikasi tersebut masuk ke jaringan komputer perusahaan dan mereka menyimpan semua file yang berkaitan dengan hasil kerja di jaringan perusahaan dan tidak di mesin umum mereka. Karyawan juga bisa diminta untuk masuk ke jaringan perusahaan sehingga mesin mereka dapat diperbarui dengan perlindungan antivirus dan patch yang terbaru. Yang keempat yaitu prosedur-prosedur pengendalian internal apakah yang paling efektif untuk mencegah kesalahan atau tindakan curang berikut. Yang pertama, kesalahan entry data yang tidak disengaja dalam file induk penggajian menyebabkan tingkat upah seorang pegawai disajikan lebih. Jawabannya, pengendalian internal yang dapat dilakukan adalah lebih memperhatikan pencatatan keuangan, terutama sistem penggajian agar tidak terjadinya kesalahan dalam mengentrikan data. Yang kedua, seorang operator perusahaan menggunakan sebuah terminal online untuk menaikkan nominal gajinya. Jawabannya, pengendalian internal pada kasus ini meningkatkan pengawasan aktivitas karyawan di perusahaan, baik aktivitas langsung maupun aktivitas di dalam software. Jika sebuah pencatatan penggajian pegawai fiktif ditambahkan ke file induk penggajian. Jawabannya, kesalahan seperti ini dapat terjadi apabila kendali data perusahaan tidak ketat atau keamanan file perusahaan yang lemah, sehingga masalah ini diatasi dengan pengendalian internal yang memfokuskan melindungi file induk perusahaan secara ketat. Keempat, sejumlah besar file induk penggajian dihancurkan ketika dispek, yang membuat file tersebut terhapus saat digunakan sebagai file awal untuk aplikasi lain. Jawabannya, kesalahan di atas dapat diatasi atau dicegah dengan meningkatkan keamanan pada file dan data perusahaan agar tidak dapat direntas dan dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terakhir, organisasi didenda $5.000 karena terlambat membayar pajak gaji kuartalan ke IRS. Jawabannya, masalah di atas muncul karena kurangnya disiplin dalam suatu organisasi terhadap kewajiban perusahaan, sehingga dapat diatasi untuk meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan para karyawan. Yang kelima yaitu apa tujuan dari tiap prosedur pengendalian berikut. Yang pertama, setoran langsung cek penggajian. Setoran langsung penggajian dibuat dalam bentuk pengendalian internal agar tidak ada cek penggajian yang tidak tercatat.
dan setiap transaksi dicatat dengan jelas. Yang kedua, perbandingan daftar gaji pegawai terkini sebelumnya terhadap daftar penggajian. Ini dapat dilakukan pengendalian internal dalam menghitung besar gaji yang akan dikeluarkan, seperti jumlah karyawan terkini dan sebelumnya berbeda, maka besar yang dikeluarkan juga akan berbeda. Melakukan cross-voting terhadap daftar penggajian. Hal ini dilakukan agar mengurangi kekeliruan kecurangan dalam pembuatan daftar penggajian karyawan, di mana cross-voting tersebut adalah proses mengajukan kembali daftar penggajian yang telah dibuat. Pengecekan batas atau limit pada jam kerja untuk setiap kartu waktu. Pengendalian ini dapat dilakukan agar jam kerja dan lembur dibayarkan sesuai prosedur yang ditentukan dan sesuai dengan jam kerja. Pemberian laporan pendapatan kepada pegawai pada setiap periode penggajian. Sistem penggajian yaitu proses memudahkan kerja manajemen dalam mengatur dan membayarkan upah kepada karyawan. Dengan menerapkan ini, perusahaan dapat menekan angka kesalahan atau kekeliruan dalam yang akan menyebabkan masalah untuk kedepannya. Pengecekan validitas pada nomor Social Security atas seluruh pegawai yang ditambahkan ke file induk penggajian. Jawabannya, memperbaiki kesalahan pada saat proses penggajian dilakukan. Pemberian cek gaji tanpa potongan keamanan sosial atas pajak penghasilan. Jawabannya, menyelidiki dan mengecek kembali pendistribusian gaji yang mungkin terdapat kecurangan atau kesalahan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.